Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai aliran Syiah. Dengan anggota kelompok Lintang Ayu Sukma Marin, NIM 202111356, Alfianti Okta Putri, NIM 202111357, Rizka Amelia, NIM 202111360, Valinka Puspita Dewi, NIM 202111365, Hafiz Dwi Anggoro, NIM 202111370, dan Dino Fardan Alfitroh, NIM 202111377. Pengertian Syiah. Syiah menurut bahasa yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu Syi'an, yang berarti pengikut atau pembela. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab ialah kaum yang berkumpul atas suatu tujuan atau perkara. Adapun menurut terminologi Islam, Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abu Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Syiah adalah mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Mazhab mereka tampil pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Setelah setiap kali Ali berhubungan dengan masyarakat, mereka semakin mengagumi bakat-bakat, kekuatan beragama, dan ilmunya. Karena itu, para propagandis Syiah mengeksplorasi kekaguman mereka terhadap Ali untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dirinya. Sejarah lahirnya Syiah. Akar dari permasalahan umat Islam, termasuk munculnya mazhab Syiah, yaitu berawal dari adanya perselisihan terkait siapa yang paling layak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sebab, sebelum Rasulullah wafat, beliau tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya untuk menjadi pemimpin umat Islam. Namun, Syiah dalam keyakinannya mengatakan bahwa Rasulullah telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Sementara itu, kaum muslimin berpikir setelah wafatnya Rasulullah, maka perlu mempunyai khalifah yang dapat mengikat umat Islam dalam satu kesatuan. Di waktu yang bersamaan, Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghadiri pertemuan kaum Ansor. Di hadapan kaum Ansor, Umar bin Khattab berpidato tentang keistimewaan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antaranya yaitu, bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada kaum Muhajirin. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa harus mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansor. Sesudah perdebatan mengenai siapa yang menjadi pemimpin itu, kemudian secara aklamasi, kedua belah pihak memilih Abu Bakar untuk menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian, telah hilang perselisihan paham dan umat Islam kembali bersatu. Namun, permasalahan kembali muncul ketika Ali bin Abi Thalib tidak turut hadir dalam sidang tersebut. Setelah mendengar pembayatan Abu Bakar, nampak ketidakpuasan Ali bin Abi Thalib. Tetapi, akhirnya Ali bin Abi Thalib turut membayat Abu Bakar sesudah beberapa waktu berlalu. Setelah Abu Bakar wafat, kursi khalifah kemudian diduduki oleh Umar bin Khattab.
dan banyak daerah yang bisa dikuasai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, Utsman bin Affan kemudian dibaiat menjadi khalifah. Pada masa Utsman bin Affan ini, Bani Umayyah mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri. Namun, Utsman bin Affan merasakan bahwa Bani Umayyah benar-benar ikhlas dan membantunya dengan penuh kejujuran. Berdasarkan penjelasan ini, para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait dengan masalah-masalah mazhab dan akidah. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Pemikiran-pemikiran utama aliran Syiah. Pertama, At-Tauhid. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperankan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Kedua, Al-Adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. 3. An-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Keempat, Al-Imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia, merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat. Kelima, Al-Ma'dad. Secara harfiah, Al-Ma'dan yaitu tempat kembali. Selanjutnya, yang keempat, sekte-sekte atau cabang aliran Syiah. Yang pertama, Al-Kaisaniyah. Pengikut Muhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi disebut Kaisaniyah karena Muhtar juga dikenal dengan nama Kaisan. Ada yang menyebut bahwa dia mengadopsi pemahamannya dari sebuah budak milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bernama Kaisan. Awalnya mereka muncul untuk menuntut balas atas terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun pada akhirnya mereka juga terpecah menjadi ragam sekte, di antaranya Al-Muhtariyah, Al-Hasaniyah, Al-Bayaniyah, dan Ar-Rizamiyah. Yang kedua, Az-Zaidiyah. Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin seperti yang diakui sekte Imamiyah, karena menurut mereka Ali bin Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Tetapi sekte-sekte Zaidiyah ini pada generasi berikutnya terjadi perubahan besar dan mereka juga mencela para sahabat. Sekte Zaidiyah terpecah menjadi 3, yaitu Al-Jarudiyah, As-Sulaimaniyah atau Al-Jaririyah, dan Al-Syahiliyah atau Al-Butiriyah. Yang ketiga, Al-Gulat. Syiah Gulat merupakan kelompok Syiah yang ekstrim, merupakan golongan yang berlebih-lebihan dalam memuji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau imam-imam lain dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan imam biasa melainkan jelmaan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Yang keempat yaitu Syiah Imamiyah. Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keabsahan kepemimpinan. Syiah Imamiyah pecah menjadi beberapa golongan. Yang terbesar
adalah golongan Itsna Asyariyah atau Syiah 12. Sementara golongan kedua yang terbesar adalah golongan Isamiliyah. 5. Relevansi Syiah di masa milenial. Pada dasarnya, era milenial yang sekarang ini para individunya mempunyai sifat yang cenderung ingin lebih bebas dalam berekspresi dan ingin lebih bisa terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. Pengaruhnya dalam era sekarang adalah sebenarnya tidak begitu pengaruh, karena generasi milenial banyak yang belum mengetahui apa itu ajaran Syiah dan apa itu aliran-aliran Syiah. Syiah menurut ajarannya memang sedikit menyimpang dari ajaran Islam, tetapi masih dalam konteks aliran yang dianutnya. Menurut MUI sendiri, Syiah ini juga tidak dilarang. Di generasi milenial yang menyukai kebebasan berekspresi dan berpendapat ini tidak begitu berkesinambungan dengan aliran-aliran Syiah yang terpecah menjadi beberapa aliran tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.